Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami untuk terima perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah perkataan roh dan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, berseru. Sama-sama katakan dengan saya, berseru. Mazmur pasal 3 ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ini kisah di mana Daud lari dari Absalom. Perikopnya menceritakan nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, di mana Raja Daud pada saat itu mengalami namanya tekanan, masalah, pergumulan dalam setiap kehidupannya. Tetapi di ayat 5 ini, dengan nyaring aku berseru, dengan nyaring Raja Daud berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Raja Daud tahu tempat yang tepat di mana dia harus berseru. Tempat yang tepat pada saat dia sedang dalam keadaan yang sungguh-sungguh terhimpit, keadaan yang sungguh-sungguh mendesak, keadaan di mana dia mendapatkan begitu banyak persoalan dalam setiap kehidupannya. Daud tahu kemana ia harus berlari, di mana ia berseru kepada Tuhan. Apa respon setiap kita ketika masalah datang dalam kehidupan kita? Ketika banyak hal yang membuat hati kita susah, apakah kita langsung cari pertolongan di luar Tuhan? Kita cari pertolongan di sekeliling setiap kita, atau malah kita marah, kita menggerutu, kita komplain, kita marah sama Tuhan. Kenapa ini? Kenapa ini terjadi? Kenapa begini Tuhan? Kenapa ini? Kenapa itu? Apakah kita seperti itu? Atau kita berseru kepada Yesus dan kita hanya berteriak kepada Dia, Tuhan, tolong aku gak sanggup, aku gak mampu Tuhan. Satu kali aku harus menghadapi satu persoalan yang begitu besar buat hidupku. Jujur, pada saat di titik terendah itu aku sungguh-sungguh gak tahu harus bagaimana. Tetapi aku tahu tempat yang tepat untuk berseru, yaitu aku duduk di kaki Tuhan dan aku berseru. Dan aku cuma berkata satu hal, Tuhan, tolong aku, mampukan aku melewati ini. Dan Tuhan memberikan kekuatan buat aku untuk melewati setiap masalah dan keadaan-keadaan yang mungkin kita nggak pernah harapkan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mungkin masalahnya masih ada, tapi aku bisa menjalani masalah itu dengan tenang dan dengan damai, karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Mungkin hari ini juga sama. Saudara masih yang namanya mengalami persoalan, masih mengalami yang namanya pergumulan dalam kehidupan saudara. Saudara sudah berseru, saudara sudah berteriak, saudara sudah berdoa kepada Tuhan, tapi belum kelar masalahnya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan setiap kita untuk kita bisa melewatinya. Sama-sama katakan dengan saya, melewatinya. Dimana pada akhirnya setiap kita bisa melewati setiap persoalan dan pergumulan setiap kita. Asalkan saudara dan saya tetap berseru hanya kepada Yesus, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan cari pertolongan di luar Tuhan, karena itu hanya sementara. Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Apabila orang-orang benar, berarti kita harus benar, harus
harus hidup benar. Maka Tuhan yang mendengar permohonan doa setiap kita dan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Apa itu hidup benar? Hidup benar di sini kita menyetujui apa yang firman Tuhan katakan dan kita melakukannya. Sekali lagi, apa itu hidup benar? Hidup benar di sini adalah di mana kita menyetujui apa yang firman Tuhan katakan dan kita melakukannya, sehingga Tuhan mendengar permohonan orang-orang benar dan melepaskan kita dari segala malapetaka dan kesesakan setiap kita. Mazmur 86 ayat 7, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Kita tahu jawaban hanya ada di dalam Yesus. Kita tahu tempat yang tepat di mana kita berseru hanya kepada Yesus. Jangan lari kemanapun ketika persoalan itu datang dalam kehidupan setiap kita. Larilah, berserulah hanya kepada Yesus. Ada satu kisah di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Wow, hati Tuhan itu luar biasa. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wow, berseru. Orang buta ini hanya berseru. Orang buta ini hanya fokus. Dia percaya dengan imannya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan matanya. Demikian harusnya dengan hidup setiap kita, di mana kita berseru dengan iman percaya kita yang tertuju kepada Yesus, di mana Dia yang sanggup menguatkan kita untuk kita melewati setiap persoalan dan pergumulan hidup setiap kita. Jangan salah tempat kita berseru, jangan salah tempat kita berlari, tapi kita harus tahu tempat yang tepat di mana kita berseru hanya kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah perisai kami, Engkau gunung batu kami, di mana kami berseru kepada Engkau. Kami memohon hanya kepadamu dan kami percaya Engkaulah yang memulihkan keberadaan kami, dan Kau yang memampukan kami melewati setiap masalah-masalah kami. Kuatkan kami, Roh Kudus, mampukan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.